Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadestiara dengan NIM 23130611495. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di semester 2 di Universitas Lampung. Berikut ini adalah tugas digital storytelling yang mana merupakan salah satu syarat untuk lulus pada mata kuliah literasi dasar. Pada mata kuliah literasi dasar, ada banyak hal pembelajaran bermakna yang saya dapatkan, terutama yaitu saya lebih mengenal secara mendalam tentang konsep literasi dasar, mempelajari strategi pengembangan keterampilan literasi, mempelajari asesmen atau penilaian literasi, mempelajari lebih mendalam tentang lingkungan kaya literasi, dan mempelajari pengembangan kecakapan literasi diri. Semua hal ini saya dapatkan dari mempelajari mata kuliah literasi dasar. Nah, jika ada pertanyaan, seberapa pentingnya literasi bagi kamu? Menurut saya, literasi sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam dunia pendidikan, yang mana sebagai tempat atau wadah untuk mengembangkan potensi dan mendidik, memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi bangsa selanjutnya. Literasi sangatlah berdampak besar terhadap perubahan atau perbaikan untuk generasi ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sehingganya anak-anak yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas untuk ke depannya. Dan juga dengan kemajuan teknologi yang seiring perkembangan zaman, yang semakin maju saat ini memungkinkan seseorang mendapatkan informasi dengan mudah. Dengan begitu, literasi dapat kita akses dengan mudah dari berbagai media. Bisa kita temukan dari koran digital, majalah digital, artikel, atau cerita dongeng digital. Nah, jika membahas mengenai penerimaan informasi yang sangat mudah kita dapatkan, tentu saja dari hal tersebut kita harus menyaring terlebih dahulu sebelum menerima informasi itu dengan baik. Yaitu kita harus menyaring atau membaca terlebih dahulu dengan teliti. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan literasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi yang kita dapat dari media sosial. Baik, dari mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, adapun pengalaman literasi yang saya alami selama saya melaksanakan PPL di SD Negeri 2 Waidadi. Ya, setelah saya mempelajari literasi dasar, yang mana saya mempelajari strategi-strategi dalam kemampuan berliterasi, yaitu di sini saya mengajarkan peserta didik kelas 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi mengenal huruf vokal. Jadi, teknik saya di sini untuk melatih atau mengenalkan huruf vokal kepada peserta didik adalah dengan cara yang cukup unik, yaitu dengan menyanyikannya. Nah, jadi huruf vokal tersebut saya tuliskan terlebih dahulu di papan tulis dan saya gabungkan dengan huruf abjad. Lalu saya menyanyikan huruf vokal yang saya gabungkan dengan abjad dan diikuti oleh peserta didik. Nah, dari cara ini ternyata cukup ampuh dalam meningkatkan fokus dan dan juga dapat memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran untuk mengenal huruf vokal ini.
Dan feedback yang saya rasakan adalah yaitu peserta didik cukup senang dan mereka jadi lebih lebih cepat untuk hafal dan mengenal huruf vokal. Kemudian pengalaman bermakna yang kedua yang saya alami yaitu adalah ketika saya mengajar di kelas 4. Jadi pengalaman ini saya dapatkan ketika saya menempuh PPL pada semester 1. Saya mengajar di kelas 4 dan memberi mereka pembelajaran gotong royong pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kegiatan literasi yang saya terapkan di kelas 4 ini ialah strategi membaca bersama, di mana peserta didik secara bergantian membaca bersama terkait materi yang akan diajarkan selama 15 menit. Nah, mengapa saya pilih cara ini? Yaitu karena agar meningkatkan pengetahuan awal peserta didik dan menambahkan pengetahuan mereka mengenai materi yang akan dipelajari. Sehingganya ketika pembelajaran berlangsung, mereka sudah paham dan sudah menguasai tentang materi yang akan dipelajari ini. Nah, bukan itu saja, tetapi juga untuk memberikan pengalaman mereka dalam berpikir kritis. Nah, jadi ketika setelah mereka membaca bersama, di situ saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Lalu setelah setelah pembelajaran berlangsung, saya juga melakukan asesmen penilaian literasi, yang mana dengan isian atau jawaban singkat pada kertas yang telah saya sediakan. Ya, penugasan itu saya sebut dengan Happy Notes. Nah, kemudian dengan Happy Notes ini, mereka peserta didik menuliskan gagasan-gagasan atau informasi yang telah mereka pahami terkait materi yang telah mereka pelajari, lalu dituliskan ke dalam kertas tersebut. Berikut ini adalah contoh Happy Notes yang telah dikerjakan oleh peserta didik kelas 4. Yang mana di sini berisi ada pengertian gotong royong, manfaat gotong royong, lalu contoh gotong royong di lingkungan kecamatan, di lingkungan desa, dan di lingkungan kelurahan. Selanjutnya adalah planning atau rencana. Nah, dan jika saya nantinya telah menjadi guru, saya memiliki rencana dalam penerapan literasi. Ya, tentunya untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan literasi di sekolah tempat saya mengajar nantinya. Di sini saya berencana ingin menerapkan dan membuat gerakan literasi yang saya beri nama Marmer. Ya, jadi Marmer merupakan gerakan mari menulis cerpen atau mari menulis cerita pendek. Jadi saya singkat Marmer. Kegiatan Marmer ini merupakan program budaya literasi yang ingin saya terapkan di kelas, khususnya kelas 6, dengan mengajak peserta didik untuk menulis cerita dari pengalaman yang mereka alami menjadi cerita pendek. Kemudian, hasil karya yang mereka buat nantinya dapat dibacakan dengan temannya atau dapat disimpan diletakkan di pojok baca yang ada di kelas. Nah, pelaksanaan kegiatan literasi Marmer ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Nantinya, hasil karya cerita pendek peserta didik dapat diletakkan di pojok baca yang ada di ruang kelas. Baik, cukup sekian digital storytelling dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.